Saya Deborah. Saya Akin Gunawan. Dan saya Muhammad Hafiz Hasidi. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan dan praktis sumber daya manusia yang dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sian, SEMC. Simak video kami ya. Sistem sumber daya manusia berkaitan erat dengan perilaku organisasi. Hal ini dimulai dari perekrutan, seleksi, wawancara, dan juga manajemen kinerja. Perkembangan zaman membawa para manajer untuk bisa memberikan keputusan yang lebih adaptif dan juga bervariasi, sehingga para manajer harus bisa menavigasi karyawannya untuk bisa mencapai target dan juga pencapaian yang harus dilakukan oleh organisasi di era VUCA. Perekrutan merupakan tahapan awal dalam sebuah sistem sumber daya manusia, di mana perekrutan adalah proses mencari, menarik, dan juga menyaring kandidat yang akan mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi sendiri akan menghabiskan sekitar 15% dari anggaran SDM-nya untuk melakukan perekrutan, yaitu sekitar 4.425 US dollar atau sekitar dengan 70 juta rupiah dalam kurs 16.000 rupiah per 1 dolarnya untuk level karyawan dan 14.935 US dollar untuk level eksekutif. Perekrutan sangat penting bagi perilaku organisasi karena hal ini menunjukkan bagaimana pencari kerja, pelamar, dan pegawai, dan juga manajer berperilaku selama proses ini dan dapat membuat perbedaan antara menerima tawaran ataupun malah kehilangan karyawan potensial. Daya tarik pelamar. Daya tarik pelamar merupakan suatu kecenderungan yang dimiliki oleh pelamar untuk bisa melakukan atau juga memiliki kecenderungan untuk mendaftarkan diri pada suatu perusahaan, di mana dia akan menerima pekerjaan tersebut apabila dia diberikan untuk bisa masuk ke dalam suatu perusahaan. Kecenderungan ini juga muncul dari beberapa faktor, misalnya yang pertama adalah kepribadian, di mana kepribadian ini berhubungan baik ataupun berhubungan sangat erat dengan kepribadian dan juga faktor budaya. Faktor pertama adalah kepribadian individu, di mana kepribadian individu ini memiliki daya tarik, di mana seseorang akan merasa cocok terhadap budaya organisasi pada sebuah perusahaan. Hal ini akan menimbulkan daya tariknya untuk bisa mencocokkan diri dan juga untuk mendaftarkan diri pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah hubungan antara posisi jabatan terhadap daya tarik pelamar, di mana kaitannya adalah sangat erat, di mana keduanya mempengaruhi persepsi pelamar tentang peluang karir, stabilitas, dan juga potensi jenjang karir yang akan didapatnya ketika saat dia melamar pada posisi tersebut. Sehingga daya tarik ini muncul karena sebuah posisi dan juga jabatan yang ditawarkan sangat strategis dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah simbol material. Simbol material ini berupa identitas, budaya, logo, dan sebagainya, di mana hal ini juga bisa menarik daya minat dari para pelamar untuk bisa mendaftarkan diri masuk ke dalam organisasi tersebut. Kita contohkan seperti Tesla yang mendukung inovasi berkelanjutan, sehingga orang-orang yang memiliki prinsip untuk mendukung lingkungan dan juga inovasi yang mendukung lingkungan, dia akan lebih berminat untuk bisa mendaftarkan diri pada perusahaan Tesla. Perekrutan rujukan merupakan manajer yang memberikan pekerjaan pada seseorang atas dasar pengalaman dia dan juga atas dasar rekomendasi dari pemberi referensi yang terpercaya, seperti kepala divisi, direktur, dan juga sebagainya. Berdasarkan survei Social Human Resource Management, 61% dari 1.641 manajer SDM di berbagai perusahaan menggunakan metode perekrutan rujukan melalui jaringan profesional mereka. Karyawan yang termotivasi untuk memberikan rekomendasi karena pertama adanya insentif seperti bonus referensi. Yang kedua adalah upaya untuk meningkatkan reputasi pribadi mereka. Yang ketiga adalah mengurangi risiko perekrutan kandidat yang tidak dikenal. Dan yang keempat adalah memperkuat hubungan dalam jaringan profesional. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang direkrut melalui rujukan cenderung memiliki masa kerja yang lebih lama atau tingkat turnover yang rendah. Yang kedua, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan metode perekrutan lainnya. Pada praktiknya, perekrutan rujukan ini sangat mempengaruhi pada posisi kekuasaan atau posisi pemberi rekomendasi, di mana pemberi rekomendasi dengan
kekuasaan tertinggi, akan semakin besar kemungkinannya pelamar diterima oleh manajer perekrutan atas dasar referensi mereka. Peran perekrut. Peran perekrut yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan juga menjangkau kandidat potensial, di mana perekrut mencari pelamar yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan termasuk mereka yang berada di awal karir. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan juga akurat. Perekrut menyampaikan deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, dan informasi lainnya dengan baik. Yang ketiga adalah menjalankan perekrutan secara adil, di mana pentingnya menghindari bias dan juga memastikan transparansi dalam proses perekrutan. Yang keempat adalah membangun citra positif perusahaan, di mana proses perekrutan yang profesional dan adil meningkatkan pengalaman pelamar dan memperkuat reputasi perusahaan. Yang kelima adalah menggunakan teknologi digital. Perekrutan menggunakan platform daring untuk menjangkau lebih banyak pelamar seperti website perusahaan, media sosial, dan juga situs rekrutmen pihak ketiga. Yang keenam adalah menjaga hubungan baik dengan kandidat, di mana komunikasi secara efisien dan memperlakukan pelamar dengan hormat untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi mereka. Seleksi awal merupakan metode yang digunakan untuk pemeriksaan awal guna memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Di mana seleksi awal ini akan menyeleksi pada tahap pertamanya formulir lamaran, resume dan surat lamaran yang merupakan metode seleksi pada tahap awal kali ini. Seleksi awal, di mana seleksi awal ini akan memeriksa bagaimana resume dan juga surat lamaran dan pemeriksaan latar belakang, dan juga melakukan pengaplaian formulir untuk mendapatkan data dan juga informasi terkait dengan kandidat. Formulir aplikasi merupakan proses di mana seorang kandidat mengirimkan informasi dan juga data dirinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam formulir tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan seorang manajer dengan melihat kesesuaian antara kualifikasi dasar dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Society of Human Resource Management memperkirakan sekitar 85% perusahaan memiliki halaman karir di situs webnya yang menampilkan posisi jabatan, lokasi penempatan, ataupun job desk yang akan dikerjakan. Dengan perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa manajemen SDM menggunakan sistem ATS dalam menilai kesesuaian data dengan persyaratan ataupun kualifikasi yang diinginkan dengan memindai menggunakan aplikasi. Pemeriksaan latar belakang, di mana pemeriksaan latar belakang yang pertama adalah melalui surat rekomendasi. Surat rekomendasi merupakan instrumen dalam pemeriksaan latar belakang, di mana dalam proses ini, pemeriksa akan menghubungi para pemberi referensi untuk memvalidasi informasi yang telah diberikan oleh kandidat. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan latar belakang yang sangat umum, di mana dalam konteks akademis, surat rekomendasi bersifat lemah dalam memprediksi kinerja lulusan. Hal ini dikarenakan surat rekomendasi seringkali ditujukan secara tidak proporsional kepada kelompok yang kurang terwakili atau hanya menuju arah yang positif saja. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa hasil bersifat bias. Pemeriksaan sosial media informal. Banyak perusahaan menggunakan sosial media dalam mendapatkan informasi tentang latar belakang kandidat. Hal ini dikarenakan manajemen SDM ingin melihat riwayat kandidat yang dapat membuat mereka menjadi pilihan yang meragukan dalam pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksa sosial media digunakan untuk melihat perilaku seseorang dalam mengkomunikasikan diri pada sosial medianya. Selain itu, sosial media juga merupakan tempat untuk bisa melihat personal branding pada seorang kandidat. Selain itu, sosial media juga sebagai bentuk portofolio pada seorang kandidat dalam pekerjaan tertentu. Pemeriksaan skor kredit atau riwayat kredit. Pemeriksaan riwayat kredit bertujuan untuk memberi kerja menggunakan skor kredit sebagai bahan pemeriksaan latar belakang untuk melihat stabilitas keuangan kandidat. Contoh yang dapat digunakan adalah sebuah bank yang ingin merekrut teller, maka pihak bank menggunakan skor kredit sebagai alat pemeriksaannya. Pemeriksaan kredit sudah banyak sekali dilakukan di banyak perusahaan non-perbankan saat ini. Semua penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja tugas melihat tanggung jawab pelamar terhadap kewajibannya, perilaku saat bermasyarakat, dan ketelitian diukur melalui skor kredit. Pemeriksaan latar belakang kriminal adalah proses reevaluasi riwayat hukum kandidat untuk menilai kesesuaian mereka terhadap posisi yang dilamar.
Tujuannya adalah untuk melindungi organisasi dari resiko hukum, keuangan, dan juga reputasi. Beberapa perusahaan saat ini melakukan pemeriksaan latar belakang kriminal. Data menunjukkan bahwa 73,5 juta orang di Amerika Serikat memiliki catatan kriminal, sehingga pemeriksaan riwayat kriminal menjadi hal yang lumrah dalam proses rekrutmen. Menurut Equal Employment Opportunity Commission, menyatakan bahwa terdapat dua alasan kenapa perusahaan dapat menolak pelamar yang memiliki riwayat kriminal. Yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, ataupun adanya perintah dari pengadilan untuk tidak menerima karena alasan hukum. Praktek pemeriksaan latar belakang melalui riwayat kriminal harus mendukung asas keadilan dan juga kesetaraan, di mana perusahaan dalam memberikan kesempatan kedua pada pelamar, memberikan kandidat kesempatan untuk menjelaskan riwayat hukuman mereka. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan relevansi hukum terhadap tanggung jawab pekerjaan. Pertimbangan alternatif dampak buruk yang lebih kecil untuk evaluasi kandidat dan berdasarkan hasil laporan bahwa banyak pelamar yang memiliki catatan kriminal ketika sudah bekerja dapat memberikan kontribusi yang positif kepada organisasi dan masyarakat. Seleksi substansif adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah pelamar yang paling memenuhi syarat dari mereka yang sudah memenuhi kualifikasi dasar. Metode ini terdiri dari tes tertulis, tes simulasi kerja, dan tes wawancara. A. Tes tertulis. Berdasarkan laporan Social Human Resource Management, bahwa hingga sepertiga organisasi yang disurvei menggunakan tes tertulis dalam proses seleksi mereka. Tes tertulis sebenarnya sudah lama digunakan dalam metode seleksi kerja. Pada awalnya dikenal sebagai tes juga kertas dan juga pensil, di mana penggunaannya menurun di antara tahun 1960-an sampai 1980-an. Ketika divalidasi, maka tes tertulis dapat menjadi alat prediksi yang andal untuk menilai keberhasilan pelamar dalam pekerjaannya. Pelamar yang cenderung menganggap tes tertulis kurang valid dan kurang adil dibandingkan metode seleksi lainnya seperti wawancara ataupun juga tes kinerja. Jenis-jenis tes tertulis. Yang pertama adalah tes tertulis untuk kemampuan kognitif, di mana kemampuan seperti intelektualitas, kognitif, spasial, mekanisme, akurasi persepsi, dan kemampuan dan motorik dirancang untuk menilai kemampuan spesifik seperti matematika, verbal, dan juga teknis. Tes kecerdasan ataupun kemampuan kognitif merupakan alat prediksi kinerja yang valid, terutama untuk pekerjaan dengan tugas yang kompleks secara kognitif seperti pemrograman komputer dan juga rekayasa perangkat lunak. Tes ini dianggap sebagai ukuran seleksi yang terbaik lintas pekerjaan oleh banyak ahli. Pendekatan spesifik lebih efektif dibandingkan menggunakan satu skor keseluruhan, di mana berdasarkan hasil survei SHRM, hanya 16-18% organisasi yang menggunakan tes kecerdasan dalam proses seleksi mereka. Organisasi cenderung menghindari penggunaan tes ini karena potensi dampak negatif terhadap keberagaman, kesetaraan, dan juga inklusi. Yang kedua adalah tes kepribadian, di mana tes kepribadian digunakan untuk mengevaluasi karakteristik, sifat, dan perilaku individu yang relevan dengan lingkungan kerja. Tujuan dalam melakukan tes ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian kandidat, memahami sifat kunci, memprediksi kinerja. Adapun manfaat dari tes ini yang lainnya adalah untuk memprediksi kinerja pekerjaan, yang kedua untuk menyesuaikan dengan tim, yang ketiga adalah pengurangan turnover. Yang ketiga adalah tes integritas. Tes integritas adalah alat penilaian yang dirancang untuk mengukur kecenderungan kandidat untuk berperilaku etis, seperti kejujuran, keandalan, dan kepatuhan terhadap aturan dalam lingkungan kerja. Tujuan tes ini adalah untuk memprediksi perilaku tidak etis dari pelamar, misalnya mengidentifikasi adanya indikasi tindakan pencurian, pelanggaran aturan, ataupun penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah untuk mendukung etika organisasi, di mana memastikan kandidat untuk memiliki nilai budaya yang sama dalam organisasi. Yang ketiga adalah mengurangi resiko karyawan yang bermasalah, mengurangi potensi tidak disiplin, ketidakhadiran yang berlebih, dan konflik dalam kerja tim. Tantangan dalam menjalankan tes integritas adalah pelamar tidak memberikan informasi yang sebenarnya, sehingga penilaian menjadi tidak akurat. Tidak semua tes integritas memiliki kemampuan untuk memprediksi yang baik, di mana pelamar akan merasa distigmatisasi jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tes simulasi kerja adalah metode seleksi yang menilai kemampuan kandidat dengan meminta mereka menyelesaikan tugas
atau situasi yang menyerupai pekerjaan yang nyata. Sampel pekerjaan ini biasanya banyak digunakan untuk merekrut tenaga terampil seperti tukang las, masinis, tukang kayu, dan juga teknisi listrik. Yang kedua adalah tes penilaian pusat. Tes ini digunakan untuk menilai dan mengevaluasi potensi manajerial seorang kandidat. Tes ini bekerja dengan memberikan beberapa hari kepada pelamar untuk menjalani latihan yang mensimulasikan masalah yang nyata dihadapi di tempat kerja. Contohnya, seorang kandidat yang diminta untuk berperan menjadi manajer harus memutuskan permasalahan yang dihadapi dalam durasi waktu tertentu. Yang ketiga adalah tes penilaian situasional. Adalah simulasi yang memiliki biaya yang paling rendah. Dalam tes ini, pihak rekruter akan menanyakan solusi dan keputusan diambil pelamar jika dihadapkan dalam kondisi konflik dalam organisasi. Pelamar harus memilih dari beberapa alternatif jawaban dan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat situasional atau seolah-olah menggambarkan kondisi permasalahan yang dihadapi secara langsung. C. Wawancara. Wawancara adalah salah satu metode seleksi yang paling umum dalam proses rekrutmen, di mana ini melibatkan pertemuan antara kandidat dan juga perekrut ataupun diskusi panel, di mana untuk mengevaluasi kemampuan, pengalaman, dan kesesuaian kandidat dengan posisi yang dilamar. Wawancara sendiri dapat dilakukan dalam dua jenis pertanyaan, yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu adalah wawancara yang bersifat fleksibel dan mendalam dengan pendekatan yang lebih bebas serta tidak memiliki daftar pertanyaan yang baku. Selain itu, pertanyaan yang diberikan juga lebih santai, pendek, dan terimprovisasi. Yang kedua adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sudah disiapkan daftar pertanyaannya dengan mengumpulkan informasi terkait pekerjaan yang dilamar. Wawancara terstruktur membatasi subjektivitas sebanyak mungkin sehingga pelamar dapat memberikan respon yang lebih andal. Seleksi kontingensi. Tes kontingensi adalah jenis evaluasi yang digunakan oleh pemberi kerja untuk menilai kelayakan kandidat berdasarkan kriteria tertentu yang harus dimiliki sebelum atau setelah tawaran pekerjaan diberikan. Tes ini bersifat situasional dan tergantung pada kebutuhan yang spesifik dari perusahaan ataupun jenis pekerjaan yang dilamar. Pengujian narkoba merupakan salah satu seleksi kontingensi, di mana seleksi ini bertujuan untuk mengurangi dan juga melindungi para pegawai, perusahaan, dan juga konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba. Fakta menunjukkan bahwa penelitian yang telah mengungkapkan bahwa rata-rata penggunaan narkoba 3,6 kali lebih mungkin terlibat dalam kecelakaan, menerima 3 kali lipat jumlah gaji dan juga tunjangan untuk orang yang sakit, 5 kali lebih mungkin menggunakan klaim kompensasi pekerjaan, dan tidak masuk kerja 10 kali lebih banyak daripada mereka yang tidak menggunakan narkoba. Selain itu, pengguna narkoba melibatkan peningkatan biaya sebesar 81 miliar US dollar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas, ketidakhadiran, dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Mahkamah Agung telah menyimpulkan bahwa tes narkoba adalah prosedur seleksi yang minimal invasif, yang pada umumnya tidak melanggar hak individu. Satu studi skala besar di US Postal Service menemukan bahwa program pengujian dan penyaringan narkoba mengurangi ketidakhadiran dan penggantian karyawan, tetapi tidak mempengaruhi kecelakaan dan juga cedera. Pengujian medis berkaitan erat dengan seleksi kontingensi, di mana proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan apakah kandidat memenuhi kriteria kesehatan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dalam konteks seleksi kontingensi, pengujian medis berfungsi sebagai alat pengaruh perilaku dengan memberikan konsekuensi tertentu berdasarkan hasil tes tersebut. Pelatihan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan perilaku kerja karyawan. Contohnya, pelatihan teknis. Pelatihan teknis atau skill training merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan SDM perusahaan dalam menggunakan software dan teknologi baru. Contohnya, pelatihan Microsoft Office, pelatihan software desain grafis, dan pelatihan pemrograman.
Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk persiapan mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi di masa mendatang. Pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional. Contohnya adalah pelatihan kepemimpinan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam memimpin dan memotivasi tim. Contohnya diklat PIM pada ASN, pelatihan kepemimpinan dasar, pelatihan kepemimpinan situasional, pelatihan coaching, dan mentoring. Contoh lainnya adalah pelatihan soft skill bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan pemecahan masalah karyawan, seperti pelatihan komunikasi efektif, pelatihan negosiasi, dan pelatihan public speaking. Metode pelatihan adalah teknik yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada seseorang agar dapat melakukan tugas tertentu. Beberapa metode pelatihan yang dapat dilakukan adalah metode desain sistem pembelajaran atau instructional system design. Desain sistem pembelajaran adalah langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran atau dikenal juga dengan metode AD. Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluation. Menganalisa atau analyze adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, menetapkan tujuan, kemampuan, atau karakteristik apa yang akan dilatih. Desain adalah membuat kerangka yang mengatur pembelajaran dan menentukan tujuannya untuk setiap pelatihan, mencakup strategi pelajaran, durasi, penilaian, dan pemberian feedback. Pengembangan atau develop adalah menetapkan di mana pelatihan akan berlangsung dan apa yang dibutuhkan, misalnya media atau aplikasi sumber daya lainnya untuk memastikan keberhasilan. Melaksanakan atau implement adalah implementasi yang berfokus pada bagaimana menyampaikan pelatihan dan manajemen proyek. Hal ini mencakup berkomunikasi dengan peserta, logistik, pengumpulan data, dan pelatihan instruktur atau mentor. Selanjutnya adalah evaluasi atau evaluation, menentukan apakah sistem tersebut sudah berhasil dalam konteks organisasi. Metode selanjutnya adalah pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif sebagai strategi pengajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta pelatihan. Dalam metode active learning, peserta pelatihan dapat membangun kepercayaan diri, kemampuan, dan kompetensi mereka. Yang ketiga adalah pembelajaran interaktif atau interactive learning. Pembelajaran interaktif adalah pendekatan pelatihan yang mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dengan pelatih, materi, dan satu sama lain. Peserta tidak hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi juga subjek aktif yang berinteraksi dengan pelatih dan peserta lainnya. Contohnya seperti pembelajaran kooperatif, problem-based learning, dan role-playing. Metode keempat adalah pembelajaran elektronik atau e-learning. Pembelajaran elektronik adalah metode pelatihan yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. E-learning dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga peserta didik dapat mengakses konten pelatihan tanpa memandang waktu dan tempat, seperti webinar, video pembelajaran, e-book, aplikasi pembelajaran, maupun media sosial. Manajemen kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan tim Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pada dasarnya, manajemen kinerja berfokus pada 3 area utama: kinerja pekerjaan, perilaku kewarganegaraan organisasi, dan perilaku kerja kontraproduktif. Manfaat manajemen kinerja bagi perusahaan adalah mempermudah atasan dalam menyelesaikan pekerjaan, memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berdiskusi dan berdialog dengan atasan, memungkinkan keterkaitan antara tujuan organisasi dan tujuan pekerjaan karyawan, memberikan argumentasi yang kuat untuk keputusan yang menyangkut sumber daya manusia. Manajemen kinerja prosesnya berkelanjutan. Manajemen kinerja adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya evaluasi tahunan. Ini melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengembangan kinerja secara terus-menerus. Sementara pada penilaian kinerja dilakukan evaluasi berkala, penilaian kinerja biasanya dilakukan pada interval tertentu seperti tahunan dan semi-tahunan, untuk menilai hasil kerja karyawan berdasarkan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan pada manajemen kinerja itu proaktif, yaitu fokusnya adalah pada perbaikan dan pengembangan kinerja melalui umpan balik yang berkelanjutan, pelatihan, dan dukungan.
Ini adalah pendekatan proaktif untuk memastikan bahwa karyawan dapat mencapai potensi penuh mereka. Sementara pada penilaian kinerja, pendekatannya adalah reaktif, fokusnya lebih pada menilai kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik berdasarkan pencapaian atau kekurangannya. Ini adalah pendekatan reaktif untuk menilai apa yang telah dicapai. Sementara pada manajemen kinerja, tujuannya jangka panjang, yaitu tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan strategis organisasi dan memastikan bahwa kinerja karyawan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Sementara pada penilaian kinerja, tujuannya jangka pendek, tujuan utamanya adalah untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk keputusan administratif seperti promosi, kenaikan gaji, atau penghentian. Yang perlu dievaluasi adalah hasil tugas individu, perilaku, dan sifat-sifat individu. Secara tradisi, tugas melakukan evaluasi dibebankan kepada manajer karena mereka bertanggung jawab atas kinerja karyawan mereka. Namun, orang lain juga dapat melakukan tugas ini, khususnya dengan bantuan Departemen SDM. Dan dengan banyaknya organisasi atau perusahaan yang saat ini menggunakan tim yang dikelola sendiri, bekerja dari rumah atau format lain yang menjauhkan atasan dengan karyawan, penilaian bukan hanya berpatok pada manajer, tapi juga dapat dilakukan oleh karyawan lain seperti bawahan atau rekan kerja, atau bahkan dapat dilakukan sendiri. Namun seringkali evaluasi diri mengakibatkan bias, sehingga mengandung penilaian yang terlalu tinggi dan biasanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan jarang sesuai dengan penilaian atasan. Gunakan formulir evaluasi yang mencakup kompetensi spesifik yang akan dievaluasi dari karyawan. Penilaian untuk masing-masing kompetensi ini harus didukung oleh setidaknya 3 bukti. Hindari pertanyaan terbuka atau open-ended question, karena tanpa struktur kriteria spesifik seperti yang ditunjukkan banyak penelitian, individu lebih cenderung mengandalkan stereotip saat membuat keputusan. Adakan workshop untuk mengajarkan individu cara menerapkan isi formulir secara efektif. Sebagai bagian dari workshop, mintakan juga catatan dari evaluasi tahun sebelumnya dan tanyakan apakah pola bias terwakili dalam catatan tersebut. Lingkungan kerja terbuka adalah suatu konsep yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang keterbatasan fisik ataupun mental, memiliki kesempatan yang setara untuk bekerja secara efektif dan nyaman. Mana di dalam konsep ini melibatkan yaitu kebijakan, akomodasi, dan teknologi yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan dan hukum terkait disabilitas. Berikut beberapa kebijakan dan hukum terkait disabilitas. Di mana di dalam kebijakan dan hukum terkait disabilitas ada beberapa aspek penting dari kebijakan. Yang pertama, perusahaan wajib memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap individu dengan disabilitas dalam proses perekrutan, promosi maupun aktivitas kerja. Yang kedua, hukum mengharuskan pemberi kerja menyediakan penyesuaian atau fasilitas yang memadai bagi pekerja dengan disabilitas. Dan yang ketiga, penting bagi organisasi untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai keberagaman dan inklusi sehingga budaya kerja yang mendukung dapat tercipta. Dengan memahami dan mematuhi kebijakan ini, perusahaan tidak hanya menaati hukum tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai organisasi yang inklusif dan peduli terhadap keberagaman. Yang kedua, jenis disabilitas. Disabilitas dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu disabilitas fisik dan disabilitas tersembunyi, yang masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Disabilitas fisik ialah disabilitas yang terlihat secara fisik dan mempengaruhi kemampuan tubuh, seperti gangguan pergerakan, gangguan sensorik, dan gangguan peraba. Kemudian kita akan membahas disabilitas tersembunyi. Disabilitas yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi mempengaruhi fungsi tubuh, mental, atau sosial. Contohnya gangguan intelektual, gangguan mental, gangguan neurologi, dan gangguan sensorik internal. Yang ketiga, akomodasi untuk disabilitas fisik. Akomodasi untuk disabilitas fisik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi individu dengan keterbatasan fisik. Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa jenis akomodasi seperti menyediakan infrastruktur fisik yang ramah untuk disabilitas, menyediakan fasilitas alat bantu, fleksibilitas dalam bekerja, dan pelatihan.
Akomodasi semacam ini tidak hanya membantu individu dengan disabilitas fisik untuk bekerja secara efektif, tetapi juga meningkatkan inklusivitas dan produktivitas dalam tim. Yang keempat, akomodasi untuk disabilitas tersembunyi. Akomodasi untuk disabilitas tersembunyi meskipun tidak terlihat, dampak dari disabilitas tersembunyi dapat signifikan mempengaruhi kinerja, interaksi sosial, dan kesejahteraan mental karyawan. Untuk mendukung individu dengan disabilitas tersembunyi, berikut beberapa jenis akomodasi seperti menyediakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, memastikan kebijakan non-diskriminasi, penyesuaian alat dan proses kerja, dan memberikan dukungan psikologis. Untuk menerapkan lingkungan kerja yang terbuka, memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga perusahaan. Di mana di sini saya akan membahas untuk bagi karyawan. Yang pertama, peningkatan kepuasan kerja dan kesejahteraan. Karyawan merasa dihargai dan didukung sehingga lebih bahagia dan produktif di tempat kerja. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkontribusi tanpa hambatan. Karyawan dengan disabilitas memiliki akses yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan untuk manfaat bagi perusahaan, yang pertama yaitu reputasi sebagai organisasi inklusif. Maksudnya di sini lingkungan kerja yang terbuka menunjukkan bahwa perusahaan menghargai keberagaman yang dapat menarik lebih banyak talenta berbakat. Yang kedua, mengurangi turnover dan meningkatkan loyalitas karyawan. Maksudnya di sini dengan menciptakan tempat kerja yang mendukung, karyawan cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama. Yang ketiga, memperluas peluang mendapatkan talenta berbakat. Dengan menerima keberagaman, perusahaan dapat merekrut dari komunitas yang lebih luas termasuk individu dengan disabilitas. Berikutnya, kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Kepemimpinan sumber daya manusia adalah tulang punggung keberhasilan suatu organisasi. SDM bukan hanya menjalankan fungsi administrasi seperti rekrutmen ataupun pengajian, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun budaya kerja yang produktif, inovatif, dan inklusif. Dengan peran-peran seperti fungsi strategis, manajemen kinerja, membangun budaya organisasi, inovasi dan kreativitas, serta komunikasi yang efektif, HR memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kesempatan untuk berkembang. Beberapa peran kepemimpinan sumber daya manusia. Yang pertama itu fungsi strategis. Fungsi strategis kepemimpinan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peluang untuk berkembang sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah 3 pilar utama dalam fungsi ini. Yang pertama, pengembangan karir. Merancang jalur karir formal dengan tahapan yang transparan untuk berbagai jabatan, menawarkan rotasi jabatan untuk memperluas wawasan dan keterampilan karyawan. Yang kedua, ada program pelatihan. Melakukan analisa kebutuhan pelatihan untuk memahami kesenjangan kompetensi, menyediakan pelatihan teknis berbasis keterampilan spesifik atau pelatihan soft skill, kepemimpinan dan komunikasi. Yang ketiga yaitu strategi perubahan, memimpin komunikasi perubahan yang jelas untuk menciptakan pemahaman dan mengurangi penolakan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan melalui pelibatan langsung. Untuk peran kepemimpinan yang kedua yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah elemen penting yang memastikan setiap individu dalam organisasi dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah komponen utama dalam manajemen kinerja. Pertama, penetapan tujuan. Tujuan didefinisikan sebagai spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Metode ini memastikan bahwa target individu selaras dan sasaran strategis organisasi. Yang kedua, karyawan dilibatkan dalam proses penetapan tujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tugas mereka sehingga mereka lebih termotivasi untuk mencapainya. Evaluasi kerja. Gunakan matriks terukur seperti Key Performance Indicator dan Objective and Key Result untuk menilai pencapaian. Ketiga, pemberian penghargaan. Menyediakan insentif finansial, penghargaan non-finansial, dan memastikan transparansi dalam pemberian penghargaan untuk menciptakan rasa keadilan di antara karyawan. Ikut contoh kasus manajemen kinerja. Dan ketiga yaitu membangun budaya organisasi. Budaya organisasi yang sehat merupakan fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan kolaboratif. Pemimpin SDM berperan penting dalam membangun budaya ini melalui langkah-langkah berikut. Pertama, manajemen konflik, menganalisa penyebab konflik baik yang bersifat interpersonal maupun terkait proses kerja. Kedua, keseimbangan kehidupan dan bekerja, menawarkan fleksibilitas kerja, menyediakan program kesejahteraan karyawan, dan menerapkan kebijakan cuti yang adil.
Yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Mengadakan proyek lintas departemen untuk mendorong kerjasama dan saling memahami, membangun platform komunikasi yang memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah oleh seluruh tim. Berikut contoh kasus membangun budaya. Peran yang keempat yaitu inovatif dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas adalah elemen penting untuk menjaga relevansi dan daya saing organisasi di tengah pasar yang telah berubah. Pemimpin SDM memainkan peran utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung eksplorasi ide baru. Berikut adalah langkah-langkah strategisnya. Yang pertama, kebebasan berinovasi. Memberikan alokasi waktu tertentu seperti innovation hour di mana karyawan bebas mengeksplorasi ide baru tanpa terkait pada tugas rutin. Yang kedua, mendorong karyawan untuk mencoba hal baru dan merayakan eksperimen meskipun tidak selalu berhasil sebagai bagian dari proses belajar. Kedua, pelatihan inovasi. Mengadakan pelatihan seperti design thinking, manajemen proyek inovatif atau strategi pengambilan keputusan kreatif. Kemudian memberikan akses ke seminar, workshop, atau platform pembelajaran yang relevan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif karyawan. 3. Penghargaan ide baru. Memberikan penghargaan finansial atau non-finansial seperti bonus, promosi, atau pengakuan publik. Ikut contoh kasus inovasi dan kreativitas. Peran kelima yaitu komunikasi efektif adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberhasilan organisasi. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai poin-poin yang Anda sebut. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Memberikan ruang untuk dialog terbuka antara manajemen dan karyawan menciptakan rasa aman bagi karyawan untuk berbagi ide, saran, atau kekhawatiran tanpa rasa takut akan dampak negatif. Kedua, mendorong kolaborasi. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan strategi memberi mereka rasa memiliki terhadap arah perusahaan. Ketiga, keterbukaan informasi, yaitu transparansi dalam menyampaikan informasi penting seperti tujuan perusahaan, perubahan kebijakan, atau tantangan yang dihadapi, membantu mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan kejelasan tugas. Ikut contoh kasus komunikasi efektif. Bagi manajer, yang pertama yaitu pemimpin perlu meningkatkan minat kandidat dengan mengelola persepsi mereka terhadap calon tenaga kerjanya. Untuk mencapainya, perekrut perlu dilatih untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelamar. Proses rekrutmen dan seleksi harus transparan, etis, dan mudah dipahami, serta citra perusahaan harus menyampaikan nilai-nilai utama dan mempertahankan reputasi yang baik. Yang kedua, perekrutan rujukan merupakan praktis yang sangat umum dan terdapat berbagai data yang mendukung keberhasilannya. Di satu sisi, perekrutan melalui rujukan dapat meningkatkan dinamika hubungan di lingkungan kerja. Namun di sisi lain, calon pelamar dan karyawan yang sudah ada mungkin menilai praktik ini sebagai sesuatu yang tidak merata. Yang ketiga yaitu tinjau pekerjaan yang realistis merupakan salah satu cara untuk mengelola ekspektasi para pencari kerja dan pelamar tentang seperti apa rasanya bekerja di sebuah perusahaan. Pratinjau pekerjaan yang realistis semakin mudah diakses oleh para manajer. Banyak perusahaan memasang video pratinjau pekerjaan yang realistis, simulasi, dan permainan di situs web mereka. Yang keempat, proses perekrutan sangatlah rumit dan para manajer harus mempertimbangkan dengan seksama metode yang mereka gunakan dalam seleksi awal, substantif, dan kontingensi. Yang terpenting, para manajer harus memastikan bahwa setiap bagian dan teka-teki seleksi memberikan kontribusi positif terhadap keputusan, tidak menimbulkan bias, mematuhi hukum dan peraturan, dan tidak memperlakukan orang-orang dari kelompok yang kurang terwakili secara tidak adil. Selain itu, beberapa metode yang paling umum, misalnya wawancara tidak terstruktur, adalah yang paling tidak informatif. Yang kelima yaitu manajer perlu mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kekurangan keterampilan, merancang program baik daring maupun luring yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, serta secara berkala mengevaluasi keberhasilannya. Baik pelatihan formal maupun informal memiliki perannya masing-masing, dan manajer harus mengadopsi pendekatan tiga aspek yang mencakup membangun kerangka kerja, mendorong partisipasi aktif peserta pelatihan, dan mendukung interaksi pembelajaran yang produktif antar individu. Yang keenam yaitu manajemen kinerja seringkali kurang efektif. Sebaiknya manajer mempertimbangkan untuk meninggalkan metode tradisional berupa evaluasi tahunan yang digunakan untuk menentukan pemutusan kerja, promosi, atau kenaikan gaji. Sebagai gantinya, manajer dapat merancang sistem manajemen kinerja berkelanjutan yang menitik beratkan pada perilaku spesifik, melibatkan umpan balik dari jumlah karyawan terlatih
yang memahami individu terkait, serta difokuskan untuk mendukung pengembangan seperti memberikan masukan yang membantu mengidentifikasi kekurangan dan peluang pengembangan profesional. Yang ketujuh yaitu manajer harus menyediakan akomodasi yang wajar untuk disabilitas yang diungkapkan dan diakui berdasarkan ada. Namun di luar itu, manajer harus bekerja secara aktif dan karyawan penyandang disabilitas untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka, mempelajari lebih lanjut tentang disabilitas mereka sehingga mereka dapat lebih memahami situasi mereka, dan menumbuhkan lingkungan kerja yang inklusif dan akomodatif. Yang ke-8 yaitu kepemimpinan memiliki peran krusial dalam merancang, menyampaikan, dan memastikan penetapan praktik kerja yang berkinerja tinggi. Tanpa dukungan dan komitmen para pekerja eksekutif serta manajer, banyak inisiatif organisasi berpotensi mengalami kegagalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.